Selamat datang di Vivi Nuha Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, general reading kali ini saya ambil tema sisi dirimu yang mengintimidasi orang-orang. Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Diambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Sisi dirimu yang mengintimidasi orang-orang. Sisi dirimu yang mengintimidasi orang-orang. Ya, orang-orang akan merasa terintimidasi dengan intuisi kamu. Gitu ya. Dengan kepekaan kamu. Ya, mereka tahu, mereka paham, ya. Kamu nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa dibohongi, nggak bisa dimanfaatkan, ya. Dan orang-orang paham, gitu ya. Kamu tuh bisa ngebaca niat orang, bisa ngebaca motif orang, bisa ya ngebaca, kamu bisa tahu gitu ya tujuan orang, gitu ya. Kadang orang pura-pura manis ya, pura-pura baik gitu. Ya kamu tahu motifnya apa, maunya apa gitu. Jadi kayak orang itu akan merasa terintimidasi. Ya kalau di dekat kamu tuh mereka nggak bisa aneh-aneh gitu ya. Karena mereka itu akan kebaca dengan jelas gitu ya. Makanya kadang mungkin ada yang salah tingkah di dekat kamu gitu ya. Ada yang merasa nggak nyaman gitu ya, karena kayak udah kebaca nggak ya, aduh ketahuan nggak ya gitu ya. Jadi intuisi kamu kuat, insting kamu kuat, kamu peka ya, kamu peka dengan energi orang-orang di sekitar gitu ya, kamu peka dengan perasaan orang sekitar ya. Ketenangan kamu di sini juga bisa mengintimidasi gitu ya. Kamu tuh nggak banyak bicara, kamu tipikal orang yang tenang, kamu tipikal orang yang mengamati gitu. Jadi kadang ketenangan kamu tuh udah bikin mereka nggak nyaman gitu ya, terutama untuk orang-orang yang masih heboh gitu kan, masih di energi yang rendah gitu ya, insecure, overthinking, cemas. Itu ngelihat ketenangan kamu tuh kayak mungkin untuk orang-orang yang udah vibrasinya udah tinggi ya, itu melihat kamu yang pembawaan kamu yang tenang itu kayak membawa kedamaian gitu. Tapi untuk orang-orang yang energinya masih rendah, itu melihat ketenangan kamu itu udah bikin mereka nggak nyaman. Ya, kayak kamu kok setenang itu gitu ya. Nggak drama, mampu memahami perasaan orang lain, bisa ngebaca energi orang, gitu tuh nggak betah gitu. Untuk orang-orang yang energinya masih rendah itu nggak betah di dekat kamu. Ya. Jadi ini orang-orang yang merasa terintimidasi adalah orang-orang yang vibrasinya masih rendah, energinya masih rendah, gitu. Ya, sisi diri kamu yang mengintimidasi orang-orang. Dari dua kartunya ini, ya energi yang paling kenceng
dari diri kamu adalah ketenangan kamu. Ya, yang mengintimidasi orang-orang adalah ketenangan kamu, sikap tenangnya kamu, gitu ya. Kamu tuh nggak suka ngeladenin drama. Kamu juga kayak di mungkin kayak di lingkungan-lingkungan yang toksik gitu tuh kamu bisa cut off gitu ya. Ya kamu bisa cut off dari lingkungan yang toksik tanpa tanpa butuh persetujuan, tanpa butuh tanpa perlu kamu mencari persetujuan tanpa kamu menjelaskan gitu ya. Kalau emang lingkungan itu udah nggak aman, nggak nyaman, nggak memberikan rasa damai, ya kamu akan cut off dan setenang itu. Jadi yang bikin orang merasa terintimidasi adalah sikap berkelasnya kamu, terutama dalam menghadapi hal-hal atau situasi yang sebenarnya kalau orang lain yang menghadapi itu mungkin akan drama, akan tidak terima gitu kan, akan defensif, akan ya mencari pembenaran gitu ya. Tapi kayak kamu tuh ya udah santai, tenang, ya nggak mau riweh, nggak mau bikin memperbesar masalah gitu ya. Tapi dengan sikap kamu yang elegan, sikap kamu yang berkelas, dengan sikap kamu yang tetap menghargai orang-orang di sekitar gitu ya. Meskipun kadang orang itu sebenarnya memiliki attitude yang nggak baik sama kamu, tapi kamu tetap jaga sikap kamu ke mereka gitu kan. Kamu jaga sikap kamu, jaga ucapan kamu gitu. Dan itu tuh kayak justru nge-trigger mereka gitu ya, sikap kamu yang berkelas, sikap kamu yang tenang, ya sikap kamu yang tetap ngejaga perasaan mereka gitu kan. Sikap kamu atau ucapan kamu yang tetap kayak menghargai mereka itu justru bikin mereka itu malu sendiri gitu ya. Jadi yang aku rasakan tuh malu gitu dengan sikap kamu. Sikap-sikap yang dewasa, sikap yang berkelas, ya kamu tetap menunjukkan attitude yang baik. Ya, ya kan? Ya, yang mengintimidasi orang-orang gitu ya. Jadi kayak sebenarnya tuh seharusnya kamu tuh defensif gitu ya. Saat mungkin kamu dipojokkan gitu ya. Saat kamu diintimidasi, diremehkan, atau ya hal-hal yang membuat perasaan kamu negatif itu kan harusnya kamu membela diri, harusnya kamu tidak terima gitu. Tapi dengan sikap kamu yang elegan, sikap kamu yang tenang, nggak ngebales eh, sikap mereka ya, kamu mampu ngehandle emosi kamu ya, mampu mengendalikan emosi kamu, mengendalikan perasaan kamu, itu justru bikin ya mereka malu sendiri, orang-orang itu malu sendiri dengan sikap kamu. Jadi ternyata kamu tuh nggak mudah untuk diprovokasi, kamu nggak mudah untuk dipengaruhi, nggak bisa kayak gimana pun caranya mereka untuk ngorek-ngorek kamu gitu ya, bikin kamu kesel ya, mereka berusaha bikin kamu marah, kamu tetap dengan sikap kamu yang baik, dengan attitude kamu yang baik, dengan sikap kamu yang sopan gitu ya. Makanya itu kadang tuh ya itu justru bikin malu orang-orang. Sisi diri kamu yang mengintimidasi orang-orang. Kamu itu orang yang suka ngebantu gitu ya. Kamu orang yang dermawan.
kamu suka ngebantu temen, suka ngebantu, ya meskipun sebenarnya untuk orang-orang tipe kalau yang suka ngebantu orang lain itu nggak harus udah sukses, nggak harus udah memiliki semuanya baru bisa ngebantu, itu nggak harus ya. Jadi emang kayak panggilan aja gitu ya, panggilan jiwa gitu. Jadi hati kamu tuh emang nggak tegaan gitu ya, mudah untuk ngebantu, mudah untuk menolong orang. Walaupun kadang kondisi kamu sebenarnya mungkin ya sebenarnya terbatas gitu. Tapi karena panggilan hati kamu gitu ya, kamu yang suka menolong, suka membantu, itu tuh kadang untuk orang-orang yang di atasnya kamu tuh ya akan malu gitu ya. Sebenarnya seharusnya ya mereka yang lebih bisa atau ya seharusnya mereka yang maju duluan untuk ngebantu gitu ya. Tapi kamu dengan segala keterbatasan kamu akan hadir ya. Kamu akan meluangkan waktu, kamu iya membantu dengan sebisa kamu, semampu kamu ya. Namanya ngebantu kan nggak harus dengan materi ya. Dengan kamu meluangkan waktu, ya. Mungkin kayak ngasih saran, atau sekedar hadir untuk menenangkan hati mereka, gitu kan. Mendengarkan keluh kesah mereka, gitu kan. Udah bagian dari membantu, menolong. Itu dan itulah yang bikin orang merasa terintimidasi gitu ya. Kayak ini orang baik banget sih. Gitu. Atau kadang juga ada yang nyinyir gitu ya, sok-sokan gitu ya. Sok baik lo gitu atau cari perhatian lo gitu ya. Padahal nggak begitu juga gitu. Itu karena memang panggilan dan kadang tuh kalau emang udah panggilan dari hati untuk menolong orang dan kalau emang dipaksa nggak mau itu justru akan ada rasa bersalah, akan ada penyesalan gitu ya. Karena dorongan itu nggak di apa ya, kayak nggak diikuti gitu. Bukan karena sok-sokan ya, itu panggilan. Oke. Apa yang ya sisi diri kamu yang membuat orang-orang terintimidasi adalah gitu ya. Kadang tuh sebenarnya orang tuh ngelihat kamu kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kayak ini orang santai amat gitu ya. Tapi ketika kamu keluar, jeder gitu ya. Oh ternyata uh, antengnya kamu, diemnya kamu tuh bukan kamu nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Tapi sebenarnya kamu lagi kayak bikin strategi gitu ya. Kamu butuh mundur selangkah gitu ya kan diem kayak kayak kamu tuh nggak terlihat gitu ya. Tapi sebenarnya kamu lagi mainin strategi untuk lompatan selanjutnya gitu ya. Mungkin kayak contoh hmm, kamu udah naik tuh ya, udah naik tangga gitu ya. Kamu kan butuh strategi lagi untuk naik tangga yang kedua, naik tangga yang ketiga gitu kan. Kayak di pekerjaan, di usaha gitu kan. Untuk kamu naik level kan kamu butuh strategi lagi. Dan karena kamu bukan orang yang suka mengumbar gitu ya. Ketika kamu lagi proses, ya kamu akan diem. Kamu nggak suka banyak cerita. Dan kamu tuh akan menunjukkan dengan hasil. Nah, disitulah orang yang kayak ngelihat kamu tuh kayak nggak ada kerjaan, ngelihat kamu tuh kayak eh bisa juga dibilang kayak lihat kamu yang tenang, damai, nggak ada aktivitas atau ya mungkin kayak contoh di media sosial gitu kan, kamu jarang muncul di media sosial, kamu kelihatan anteng ya, padahal kamu lagi punya strategi gitu.
Dan orang-orang baru ngeh, baru sadar ketika kamu udah lompat, udah naik tangga gitu kan, udah naik level gitu tuh baru orang akan sadar dengan prasangka mereka, dengan penilaian mereka gitu ya. Oh ternyata bukan kamu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi memang kamu lagi nggak mau disorot, nggak mau kesorot. Gitu. Ketika kamu lagi punya progres gitu, kamu nggak suka kesorot. Gitu ya. Sisi diri kamu yang mengintimidasi orang-orang adalah kamu ini orang yang energik, ya. Kamu orang yang penuh semangat. Kamu orang yang berapi-api. Ya, kamu tuh kayak ngejalanin hidup itu sehari-harinya penuh semangat. Kamu punya tujuan, gitu ya. Jadi kamu bangun tidur, gitu ya. Kamu udah tahu nih hari ini kamu mau ngapain, gitu ya. Jadi kamu punya tujuan apa yang kamu kerjakan dan itulah yang mendorong kamu, membuat kamu semangat untuk ngejalanin hari, gitu ya. Dan mungkin ini sih lebih kayak mengintimidasi orang-orang yang males, gitu ya. Nggak tahu tujuan mereka itu apa, ya. Nggak tahu tujuan hidupnya itu apa, gitu kan. Makanya untuk orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup itu ngejalanin hidup sehari-hari ya udah kayak ya udahlah ngalir aja, ya udahlah apa adanya gitu kan. Mungkin akan sibuk dengan drama, sibuk dengan gosip gitu kan untuk hal-hal yang ya tidak bikin berkembang, tidak membuat mereka berkembang gitu ya. Ini terutama untuk orang-orang yang seperti itu gitu ya. Dan kamu yang tahu tujuan hidup kamu tahu hari ini kamu mau ngapain gitu kan. Kamu ngejalanin hidup penuh semangat ya. Itu tuh udah ya nge-trigger nge-trigger mereka yang tidak punya aktivitas yang jelas untuk sehari-harinya. Sisi diri kamu yang mengintimidasi orang-orang ya karena mereka melihat kayak masa depan kamu ini penuh harapan gitu ya. Masa depan kamu itu ya terang terang benderang gitu kan. Jalan kamu jelas, ya langkah kamu ke depan itu jelas. Gitu dan kamu tuh udah banyak sekali berubah. Ya, ini orang-orang yang mungkin paham dengan perjalanan hidup kamu. Ya, ini adalah orang-orang yang tahu bagaimana masa lalu kamu, gitu ya. Kamu berani move on gitu kan. Kamu berani berdamai dengan masa lalu kamu, ya. Kamu memaafkan masa lalu kamu dan mereka tahu masa lalu kamu itu gelap gitu ya. Tapi kamu sudah move on dari apa yang terjadi di masa lalu. Kamu sudah tidak lagi ada penyesalan dan kamu hanya fokus melangkah ke depan. Ya, ada banyak sekali harapan di masa depan. Ya, kamu tahu apa yang akan kamu tuju. Kamu tahu apa yang akan kamu raih di masa depan. Gitu. Ya, sedangkan mereka masih stuck di tempat. Mereka tidak tahu, kayak mereka itu nggak punya gambaran, gitu ya. Nggak punya gambaran masa depan mereka seperti apa. Ya, mereka masih stuck di situ, ya. Dari dulu sampai sekarang, ya udah masih di tempat yang sama, gitu kan. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada perbaikan hidup, gitu. Dan iya, aku rasa ada yang merasa
iri juga dengan pertumbuhan kamu, dengan perkembangan kamu gitu ya. Karena kamu tuh jelas, kayak langkah demi langkahnya itu kamu jelas ya, kamu penuh keyakinan dalam melangkah. Sedangkan ya mereka itu nggak, ya boro-boro lah sampai tahu tujuan hidup mereka, sampai tahu mereka mau ngapain gitu ya. Bahkan untuk mengenal diri mereka sendiri aja mereka nggak tahu, gitu kan. Oke, sisi diri kamu yang mengintimidasi orang-orang adalah di sini integritas kamu, kejujuran kamu, ya, eh kecerdasan kamu, ya, kamu orang yang pinter, kamu orang yang cerdas, kamu orang yang kritis, gitu ya. Jadi kalau orang ngomong A, B, C, D gitu tuh kamu langsung nggak bisa, kayak kamu telan mentah-mentah gitu tuh nggak bisa. Pasti kamu akan analisa, ya, kamu akan ya dievaluasi lagi gitu ya. Kamu nggak akan langsung percaya gitu ya. Kamu nggak akan langsung mengiyakan karena kamu orang yang kritis. Dan itu tuh kadang memang iya bikin nge-trigger orang gitu ya. Karena kecerdasan kamu, terus kejujuran kamu, itu tuh kadang memang kalau kamu udah ngomong, apalagi untuk hal-hal yang bikin kamu greget gitu kan, kayak kamu udah nggak nyaring lagi, saking jujurnya kamu. Kamu tipikal orang yang kalau ngomong tuh ya udah apa adanya aja, gitu kan? Apa adanya. Emang kalau emang kondisinya A ya udah kamu akan bilang A, dan itu yang bikin orang kadang ke-trigger. Tapi padahal apa yang kamu sampaikan emang benar, gitu kan. Tapi kan orang kadang masih dengan egonya, gitu kan. Apalagi untuk orang-orang yang masih defensif, ya, merasa kritik adalah serangan, itu ya, iya itu yang akan merasa terintimidasi oleh eh, integritas kamu adalah orang-orang yang masih defensif, ya, masih menganggap kritikan adalah sebuah serangan gitu. Ya, oke ya. Di sini zodiak yang paling kencang sih yang aku rasakan ada di Taurus, Virgo, Capricorn. Gitu. Ya, kemudian Pisces, Cancer, Scorpio, ya. Leo, Aries, Sagittarius, ya. Gemini, Libra, Aquarius, tapi tidak sekencang yang lain. Oke ya, sekian dulu readingannya ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.